Assalamualaikum, good morning everyone. How are you? I hope all of you in good condition. Miss harap semuanya keadaannya baik-baik saja, sehat, tetap semangat, and always happy. Untuk hari ini, kita akan mempelajari tema 7, subtema 4, dan pembelajaran ke-1. Kebersamaan di tempat wisata. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini, Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Oke, dari cerita tersebut, ya, tentang kebun binatang. Kalian pernah ke kebun binatang? Pasti pernah ya, dan di sana terdapat berbagai macam jenis hewan, ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini Miss ingin membacakan cerita tentang asal-usul kota Surabaya. Siapa yang pernah ke Surabaya? Ya, pasti ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah, ya, nggak apa-apa. Nah, di sini Miss bacakan dulu ceritanya, kalian perhatikan ya. Asal-usul kota Surabaya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena merebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun ada yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Aku juga, Surah. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setuju gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan Buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayahnya masing-masing. Namun, pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Hai sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Surah. Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapatkan gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membelok ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus.
Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah mendapatkan pertahanan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa ini, inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Oke, itu ceritanya tadi ya, sedikit cerita tentang asal-usul nama kota Surabaya ya. Oke, di sini ada 5 pertanyaan ya, tapi ini tugas untuk kalian ya. Jadi nanti kalian jawab berdasarkan cerita yang tadi. Oke? Hiu sura dan buaya sepakat membagi dua wilayah bagian laut, wilayah sura, darat, wilayah buaya. Oke, nah ini masih berkaitan tentang pecahan. Masih ingat ya tentang pecahan ya? Oke, dilihat nih contoh gambar yang sebelah kiri, wilayah belum disepakati. Yaitu masih menjadi satu bagian. Ada buaya, ada hiunya juga atau sura. Hiu sura. Nah, kalau yang sebelah kanan itu wilayahnya sudah disepakati. Ya, jadi sudah menjadi dua bagian. Bagian 1/2 dan bagian 1/2. Ya, yang hiu sura 1/2, yang buaya 1/2. Ya, karena sudah menjadi dua bagian. Wilayah buaya adalah setengah bagian. Lihat tuh. Ya, wilayah buaya ini 1/2. Sama wilayah hiu sura juga setengah bagian ya. Oke, di sini ada pecahan juga, soal pecahan. Tapi ini tugas juga untuk kalian ya. Tapi akan memberikan contoh satu kepada kalian. Jadi perhatikan yang atas dulu nih. Nyatakan gambar yang diarsir di bawah dalam pecahan. Ya, lihat gambar yang warna hijau yang atas. Itu ada berapa bagian di situ ya. Nah, yang diberi warna pertama dulu deh. Yang diberi arsir ada berapa bagian? Iya, ada satu. Tuh yang warna hijau hanya satu bagian kan? Ya. Nah, lalu di situ ada berapa bagian totalnya? Iya, ada 4 bagian. Jadi pecahan 1/4 ya. Sama nanti yang bawahnya nih ya. Nah, sekarang Miss mau kasih contoh juga tapi yang pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Kita lihat yang pertama, yang pecahan 1/2 ya. Ini buayanya satu sudah ada di sebelah kiri ya, karena 1/2 berarti jumlah buayanya ada 2. Mana ya yang gambarnya buayanya ada 2? Iya, yang ini ya. Jadi 1/2 ini satu buayanya sudah ada, tapi jumlah keseluruhan buayanya ada 2. Berarti gambar yang ini nih, yang tengah, yang buayanya ada 2 ini ya. Nanti kalian kasih garis juga seperti ini ya, yang rapi pakai penggaris, oke? Oke, di sini tugasnya adalah menjawab pertanyaan yang tadi ya, yang tentang sura dan buaya. Nomor 1 sampai 5, halaman 170 sampai 171. Lalu yang kedua mengerjakan soal yang halaman 172, itu yang tentang pecahan tadi. Oke, terima kasih sudah dilihat videonya ya. Cukup sekian penjelasan dari Miss. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan untuk kalian ya. Semoga kita semua sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita bisa kembali sekolah lagi ya, bisa belajar di sekolah, bisa ketemu bapak ibu guru, bisa ketemu teman-teman di sekolah ya. Makanya jangan lupa berdoa. Oke? Thank you. See you, bye-bye.